Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ardiana Pegaloka, NPI 1420000098. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan ETS Ekonomi Teknik, khususnya di kelas A. Langsung saja. Nomor 1. Seseorang meminjam kepada bank sebesar Rp7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Pada soal sudah diketahui, P-nya adalah Rp7.500.000 dan I, suku bunga. Suku bunganya sudah diketahui 8% per tahun. Kemudian N, periode. Periodenya sudah diketahui 3 tahun. Dan jika digambarkan pada cash flow akan seperti ini. P-nya 7.500, I-nya 8%, dan yang ditanya adalah F atau future. Dan jawab F, rumusnya F adalah, ini adalah suku bunga tunggal. P dikalikan 1 ditambah I pangkat N. F adalah, F sama dengan, P-nya sudah diketahui Rp7.500.000 dan dikalikan 1 ditambah 8%. 8% ini adalah I atau suku bunga per tahun. Suku bunga per tahun yaitu 8%. Dan dipangkatkan 3. Dipangkatkan 3 yaitu dipangkatkan periode. Periodenya selama 3 tahun. Jika dihitung yaitu Rp7.500.000 dikalikan 1,08. 1,08 ini dari mana? 1,08 ini diperoleh dari 1 ditambah 0,08. Dan 1,08 ini kemudian dipangkatkan dengan periode. Periodenya adalah 3. Kemudian Rp7.500.000 dikalikan 1,259721. 9721 ini berasal dari 1,08 pangkat 3. Rp7.500.000 dikalikan ini hasil akhirnya yaitu Rp9.447.840. Kemudian ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah cara tabel suku bunga. Rumusnya yaitu F sama dengan P dikalikan F per T, I, N. F-nya ya F sama dengan P-nya sudah diketahui Rp7.500.000 dikalikan F per T, 8%, 3. F per T, 8%, 3 ini jika dicari pada tabel suku bunga, maka akan mendapatkan 1,2597. Dan kemudian 1,2597 ini dikalikan dengan Rp7.500.000 dan hasil akhirnya adalah Rp9.447.840. Cara 1 dan cara 2 ini memang sama, namun hasilnya memang sama, namun caranya berbeda. Lanjut saja nomor 2. Nomor 2 yaitu sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam uang sebesar 1 juta, maka hitunglah A. Tingkat cicilan yang harus dibayarkan per bulan, dan B. Tingkat suku bunga per bulan, dan C. Tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Dan jika digambarkan pada cash flow akan seperti ini. P-nya adalah 1 juta dan yang ditanyakan adalah I dan A.
Yang A itu yang ditanyakan adalah cicilan pokok tiap bulan atau A. Cicilan pokok tiap bulan itu dapat dihitung dengan jangan membagi jumlah pinjaman dibagi waktu pinjam. Jumlah pinjamannya kan 1 juta. Waktu pinjamnya selama 12 bulan atau 1 tahun. Jika 1 juta ini dibagi dengan 12, maka menghasilkan 83.333 rupiah. Yang B ditanyakan tingkat suku bunga per bulan atau I per bulan suku bunganya. Dapat diperoleh dari rumus A sama dengan P kali A per P, I, N. Dan A ini sudah ketemu ya, ini 83.333, tinggal masukkan saja pada nilai A. Kemudian P-nya sudah diketahui di awal adalah 1 juta. Kemudian A per P, I. Ini adalah yang ditanyakan. Dan N ini 12, periodenya 12 bulan. Dan jika dihitung, maka hasilnya yaitu 0,83. Dan 0,83 itu I-nya 0,5% per bulan. Jadi hasilnya suku bunga per bulannya adalah 0,5% per bulan. Kemudian C adalah tingkat suku bunga nominal dan suku bunga relatif. Yang ditanyakan yang pertama, saya akan menghitung suku bunga nominal. Suku bunga nominal rumusnya R sama dengan I dikalikan N. I-nya sudah diketahui 0,5% per bulan dikalikan 12 N. N-nya sudah diketahui di awal, N adalah 12 bulan. Dan hasilnya adalah 6%. Jadi suku bunga nominalnya adalah 6%. Kemudian saya akan menghitung tingkat suku bunga efektif. Tingkat suku bunga efektif I sama dengan 1 ditambah R dibagi N pangkat N min 1. Kemudian dihitung 1. R-nya sudah diketahui, suku bunga 6%. Kemudian dibagikan N atau periode, sudah diketahui 12 bulan. Kemudian dipangkatkan dengan N. N adalah 12 bulan. Dan dikurangi 1. I sama dengan 1 ditambah 0,005. Dipangkatkan 12 min 1. Maka hasilnya 1,06168 dikurangi 1. Dan hasil akhirnya tingkat suku bunga efektifnya adalah 6,1688%. Nomor 3. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV-nya itu net present value dari nilai A metode nilai sekarang atau present worth, dan B metode nilai direct rakam atau annual. Dan diketahui pada soal itu seperti ini. Mesin A, biaya awalnya 45 juta rupiah. Biaya tahunnya mesin A 8 juta rupiah. Kemudian mesin A turun mesin setiap 2 tahun itu tidak ada. Dan mesin A turun mesin setiap 3 tahun itu sejumlah 2,2.500.000 rupiah. Dan nilai sisa mesin A yaitu 5 juta. Kemudian umurnya adalah 12.
Mesin B yaitu biaya awalnya 29 juta rupiah. Kemudian biaya tahunannya 9 juta rupiah. Turun mesin setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun turun mesin sejumlah 2 juta rupiah. Dan nilai sisa nilai B, mesin B yaitu 3 juta rupiah. Umur mesin B yaitu 9. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mesin A atau present word pada mesin A. Sudah dijelaskan di sini di cash flow-nya, P-nya yaitu 45 juta rupiah dengan sisa 5 juta dan A-nya ini 8 juta per tahun dan A yang kedua ini 2,5 juta per 3 tahun sekali karena turun mesin setiap tahun ketiga. Maksudnya 3 tahun sekali. Dan kemudian dihitung biaya awalnya adalah 45 juta rupiah dan biaya tahunan. Biaya tahunnya adalah 8 juta. 8 juta dikalikan P per A dikali 15% dikali 12. Dan P per A dikali 15% kali 12 ini jika dicari dengan menggunakan tabel suku bunga maka akan didapatkan 5,420619 dan kemudian dikalikan dengan 8 juta maka akan menghasilkan 43.408.000 rupiah. Kemudian turun mesin pada tahun ketiga. Turun mesin pada tahun ketiga ini kan. Jadi ini 2.500.000 rupiah, A-nya 2.500.000 rupiah. Dikalikan P per F, dikalikan 15% kali 3. P per F kali 15% kali 3 ini jika dicari pada tabel suku bunga yaitu 0,657516. Kemudian dikalikan dengan 2.500.000 rupiah dan menghasilkan 1.643.750 rupiah. Kemudian turun mesin pada tahun ketiga. Ini mengapa pada tahun ke-6? Ini mengapa pada tahun ke-6? Karena ini turun mesinnya setiap 3 tahun sekali. Jadi pelipatan 3 yaitu 6, kemudian 9, kemudian 12. Dan ini yang ke-6. 2.500.000 rupiah. P per F 15%, suku bunganya adalah 15%, kemudian 6. 6 ini adalah periode atau tahunnya, tahun ke-6. Jika dicari menggunakan tabel suku bunga P per F dikalikan 15% dikali 6, yaitu menghasilkan 0,432328 dan dikalikan dengan 2.500.000 rupiah akan menghasilkan 1.080.750 rupiah. Kemudian turun mesin pada tahun ke-9. Pada tahun ke-9 yaitu 2.500.000 rupiah dikalikan P per F dikalikan 15% dikalikan 9. 9 ini adalah periodenya, 15 ini adalah suku bunganya. Dan maka akan dihasilkan 710.750 rupiah dan ini P per F dikali 15,9 ini jika dilihat pada tabel suku bunga yaitu 0,284262. Kemudian turun mesin pada tahun ke-12. Turun mesin pada tahun ke-12 jika dihitung yaitu 2.500.000 rupiah dikalikan P per F, 15%, 12. 15% ini adalah 15% ini adalah suku bunganya dan 12 ini adalah periodenya dan dihasilkan 467.250 rupiah. Dan nilai sisanya ini kan 5 juta. 5 juta dikalikan P per F dikalikan 15% kali 12. Dikalikan 12 sama dengan
per F, 15%, 12 sama dengan Rp934.500. Dan ini hasil ini itu diperoleh dari tabel suku bunga. P per F-nya, P per F 1,15%, 12 itu jika dilihat pada tabel suku bunga yaitu 0,186907 dan diperoleh Rp934.500. PW mesin A diperoleh minus 91.376.000. Ini diperoleh dari penjumlahan hasil biaya awal, biaya tahunan, turun mesin tahun ketiga, turun mesin tahun ke-6, turun mesin tahun ke-9, turun mesin tahun ke-12, dan nilai sisa, maka diperoleh Rp91.376.000. Dan di sini saya akan menjelaskan pada mesin P. Mesin P ini dengan menggunakan present word. Dan ini adalah cash flow-nya. Ini periodenya saya buat 12 tahun agar dapat ditarik kesimpulan. Jadi ini 12 tahun itu saya samakan dengan ini yang mesin A, present word, yang mesin A. Kan ini 12 tahun, jadi ini juga disamakan 12 tahun agar dapat ditarik kesimpulan. Jika tahunnya tidak sama, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Tuh. Nah, pada mesin B ini biaya awalnya 29 juta dan biaya awal kedua 29 juta. Maaf, ini tadi biaya awalnya 29 juta rupiah, kemudian biaya awal keduanya 29 juta dikalikan P per F, 15%, 6. Dan P per F ini jika dilihat pada tabel suku bunga yaitu 0,432328. Dan jika dikalikan dengan 29 juta, maka hasilnya akan bertemu Rp12.536.700. Biaya tahunannya 9 juta. 9 juta ini A-nya ini. Ini per tahun, dan ini selama 2 tahun sekali. Tuh. Jadi A-nya kan tahunan 9 juta. 9 juta dikalikan P per A, 15%, 12. Sama dengan P per A. P per A-nya ini. P per A dikali 15%, 12 itu jika dilihat pada tabel bunga yaitu 5,420619. Dan jika dihitung, maka akan menghasilkan 48.785.400 rupiah. Dan turun mesin pada tahun kedua, tahun keempat, tahun ke-6, tahun ke-8, tahun ke-10, dan tahun ke-12. Ini jika di soal sudah diketahui. Turun mesinnya itu setiap 2 tahun sekali. Dan ini kenapa sampai tahun ke-12? Karena pada mesin A tadi kan sudah dijelaskan, disamakan pada mesin B, karena nanti agar dapat bisa ditarik kesimpulan gitu. Turun mesin pada tahun kedua yaitu 2 juta, dan 2 juta. 2 juta itu selama per 2 tahun, jadi kelipatannya itu 2 tahun gitu. Jadi ini 2 juta dikalikan P per F, 15%, 2. Ini jika dilihat dari tabel suku bunga yaitu 0,756144, dan
diperoleh hasil Rp1.512.200. Dan kemudian turun mesin pada tahun keempat. A-nya 2 juta, P per F, 15%, 4. Dan jika dicari pada tabel suku bunga, P per F, 15%, 4 yaitu 0,571753. Dan hasilnya yaitu 1.143.600 rupiah. Dan kemudian turun mesin pada tahun ke-6. Turun mesin pada tahun ke-6, A-nya 2 juta, kemudian P per F, 15%, 6. P per F, 15%, 6 ini jika dilihat dari tabel suku bunga yaitu 0,432328. Dan kemudian jika dihitung maka hasilnya 864.600 rupiah. Kemudian pada tahun ke-8. Pada tahun ke-8 yaitu A-nya 2 juta, P per F, 15%, 8. Jika dilihat dari tabel suku bunga, maka P per F-nya 15%, 8 ini dihasilkan 0,326902. Maka dihasilkan 653.800 rupiah. Dan turun mesin pada tahun ke-10 juga sama rumusnya. A dikalikan P per F dikalikan 15% titik di koma 10. Maka dihasilkan 494.400 rupiah. Dan kemudian turun mesin pada tahun ke-12, tahun yang terakhir, 2 juta, dikalikan P per F, 15%, 12, yaitu 373.800 rupiah. Ini maaf ya, ini semua saya kasih titik, ini sebenarnya itu koma gitu. Jadi ini tipe, mohon dimaafkan ya. Kemudian nilai sisa yang pertama yaitu 3 juta. Pada tahun ke-6, sisanya itu 3 juta. Sisanya, kemudian 3 juta dikalikan P per F dikali 15%, 6. Ini bukan dikalikan, P per F, 15%, 6. Jadi, P per F-nya yaitu 0,432.328. Dan jika dikalikan, maka hasilnya 1.296.000. Dan nilai sisa yang kedua, yaitu 3 juta. 3 juta. 3 juta pada tahun ke-12. 3 juta dikalikan P per F, 15%, 12, sama dengan 560.700 rupiah. Dan PW mesin B yaitu di total dari biaya awal pertama, biaya awal kedua, biaya tahunan, turun mesin tahun kedua, atau turun mesin tahun ke-4, ke-6, ke-8, ke-10, ke-12, dan nilai sisa 1, nilai sisa 2. Maka diperoleh minus 93.506.900 rupiah. Dan lanjut. Ini maaf. Jadi kesimpulan dengan metode present word ini pada mesin A dan mesin B yaitu yang dipilih adalah yang mesin A karena yang mesin A biaya investasinya lebih murah daripada mesin B begitu. Jadi kesimpulannya adalah yang dipilih dengan metode present word ini adalah mesin A. Lanjut. Ini dengan metode annual word. Ini pada mesin pertama, P-nya 45 juta, kemudian A-nya ini 5 juta yang pertama, dan yang kedua ini 2 juta 500
juta per 3 tahun sekali, dan sisanya tuh 5 juta gitu. Biaya awalnya sama dengan 45 juta dikalikan A per P, 15% 12 akan menghasilkan 8.302.500 rupiah. A per P, 15%, 12 ini jika dicari dengan tabel suku bunga maka menghasilkan 0,184481 dan biaya tahunannya adalah 8 juta. Sudah diketahui pada soal ini ya. Turun mesin pada tahun ketiga 2.500.000 ini kan. 2.500.000 dikalikan AF, 15%, 3 AF, 15%, 3 ini jika dicari dengan tabel suku bunga akan menghasilkan 0,287977 dan dihasilkan jika dihitung yaitu hasilnya 720.000 rupiah. Kemudian nilai sisa. Nilai sisanya sudah diketahui 5 juta. 5 juta kemudian dikalikan A per F, 15%, 12. A per F, 15%, 12 ini sudah jika dihitung maka menghasilkan 172.000 rupiah. Dan AW mesin A ini ditotal dari biaya awal, biaya tahunan, turun mesin, dan nilai sisa akan menghasilkan 16.850.500 rupiah. Dan kemudian perhitungan mesin B, annual worth mesin B yaitu ini sudah diketahui cash flow-nya, B-nya adalah 29 juta, kemudian A-nya 9 juta, dan A yang kedua adalah 2 juta per 2 tahun sekali. Kemudian akan menyisakan 3 juta. Jika dihitung, maka biaya awalnya adalah 29 juta dikalikan A per P, 15%, 6 sama dengan 7.661.800 rupiah. Dan biaya tahunannya sudah diketahui 9 juta. Dan kemudian mesin B adalah turun mesin pada 3 tahun sekali. Maka tipe ini 2 tahun sekali. Jadi ini maaf ya, ini nanti salah. Ini 2, nanti saya ganti. Jadi ini 2 tahun sekali. Jadi 2 juta ini 2 juta. Kan 2 tahun sekali. 2, 4, 6. Jadi kelipatan 2 ini jadi 2 tahun sekali. 2 juta dikalikan A per F, 15%, 2 sama dengan 930.200 rupiah. Dan A per F 15%, 2 ini jika dicari pada tabel suku bunga yaitu 0,465116. Dan nilai sisanya adalah 3 juta. Nilai sisa 3 juta kemudian dikalikan A per F, 15%, 6. Nah, ini nilainya yaitu 0,14237 dan menghasilkan 342.600 rupiah. Kemudian AW mesin B yaitu dihitung dari biaya awal, biaya tahunan, turun mesin, dan nilai sisa. Maka jika dihitung akan menghasilkan nilai 17.249.400 rupiah. Dan dapat disimpulkan dengan metode annual worth ini yang dipilih adalah mesin A karena biaya investasinya lebih murah daripada mesin B. Itu kan ini investasinya 16 juta, sedangkan ini 17 juta. Mengapa dipilihkan mesin A? Karena ini yang mendekati positif, 16 sama 17, yang mendekati positif adalah 16. Jadi yang dipilih adalah yang mesin A. Gitu. Lanjut pada soal keempat. Pada soal keempat, suatu investasi dengan modal awal, initial investment, sebesar 500 juta dengan terkait penerimaan dana investasi atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti tabel di bawah ini. Tabel 2, cash flow suatu investasi. Pada tahun pertama, cash flow-nya 250 juta dan
kumulatif cash flow-nya adalah 250 juta. Dan pada tahun kedua, cash flow-nya 200 juta. Kemudian kumulatif cash flow-nya 450 juta rupiah. Dan pada tahun ketiga yaitu 150 juta rupiah cash flow-nya dan kumulatif cash flow-nya adalah 600 juta rupiah. Dan cash flow pada tahun keempat yaitu 100 juta, kumulatifnya 700 juta. Silakan gunakan rumus untuk mencari nilai PP atau payback periode untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama. PBP sama dengan N ditambah A per B per C per B dikalikan 1 tahun. Tuh. Dan ini perhitungannya. Ini adalah cash flow-nya. Ini cash flow-nya sudah dijelaskan. Dan kan diketahui N-nya itu 2. 2 itu pada tahun kedua gitu. Dan A-nya diketahui 500 juta rupiah dan B-nya diketahui 450 juta rupiah dan C diketahui 600 juta rupiah. Jawabnya yaitu PBB menggunakan rumus yang tadi di awal. PBB rumus yang ini. PBB sama dengan N ditambah A per A dikurangi B per C dikurangi B. Dikalikan 1 tahun. 2. A-nya sudah diketahui 500 juta. Dikurangi dengan 450 juta. Kemudian dibagi dengan 600 juta. Kemudian dikurangi dengan 450 juta. Dan dikalikan 1. Dikalikan 1 tahun. Maka hasilnya akan ini jika dikurangi kemudian disederhanakan, dicoret nolnya, maka menghasilkan 5 bagi 5 bagi 15. 5 bagi 15 dikalikan dengan 1 karena itu 1 tahun. Kemudian 2 ditambah 5 dibagi 15 dipangkat dikalikan 1 ini dihitung terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan 2, maka hasilnya 2,33 tahun. Dan jika kan ini tahun, jika dirubah menjadi bulan yaitu 2 tahun 4 bulan. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 2 tahun 4 bulan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.